tengahnya renggang, dia nggak nempel. Nah ini nanti penyebabnya remnya itu nggak pakem ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan hari ini akan membagikan cara penggantian kampas rem depan ya. Kita langsung aja ya. Ini motornya motor Vario karbu ya. Ini kita akan melakukan penggantian kampas rem depan dan nanti apa aja yang perlu diperhatikan supaya kampas rem depan atau roda depan tidak mengalami seret, macet maupun bunyi yang sering terjadi, bunyi ngik-ngik seperti itu ya. Dan remnya bisa pakem walaupun menggunakan kampas rem nggak asli. Oke, kita akan lakukan pembongkaran dulu ya. Kita buka baut teh tipis ya, walaupun kampas remnya nggak asli ya, udah tipis. Ini hampir habis nih. Kalau udah habis kampas di sini nanti kena besinya ini. Nah ini kan yang tak fokuskan dulu lur. Kalau yang ini tuh plat besi, kampasnya yang ini ya. Jadi kalau kampasnya habis nggak diganti, alhasil nanti cakramnya itu aus kayak ini. Ini cakramnya aus lur, cakramnya jeglong. Ini bisa diperhatikan, cakramnya jeglong. Ini juga pengaruh karena kampas rem biasa, juga kampas rem yang merek-merek abal-abal kan banyak ya. Ini kampasnya jadi jeglong, jadi makan ininya. Ini kalau udah tipis bahaya. Ini masih tebel nih, jadi walaupun udah jeglong tapi masih tebel, jadi nggak apa-apa, aman. Oke, kita lanjut. Komponennya kita lepas dulu ya. Ini ada, ini kita dorong aja pelan-pelan nih, kalau berat pakai bantuan alat pukul ya, seperti ini. Pelan-pelan imbang mukulnya imbang ya, pelan-pelan aja. Ini kadang kalau macet itu seretnya minta ampun ini. Ini kalau seret itu rem itu bisa macet. Buat majunya lancar, mundurnya seret. Nah ini juga pengaruh ini untuk ininya. Nah, biasanya karatan bagian sini. Ini karatnya nggak terlalu seret. Kita bersihkan kotorannya ya, biar nggak macet untuk kampasnya. Kita pompa dulu rem depannya biar pistonnya keluar. Ini pistonnya udah keluar ya lur, pistonnya udah keluar. Kita bersihkan pakai sikat ini, sikat kawat yang lembut ya. Kita gosokkan gini aja. Ini karena apa lur, kalau ganti kampas kan kampasnya tebel ya sininya, sininya tebel kampasnya. Ini kalau ganti ini harus didorong ke dalam, pistonnya ini harus dorong ke dalam. Nanti kalau kotoran ini nggak dibersihkan, kotoran ikut masuk, akhirnya nyepit di sini. Nah itu efek nanti berjalannya waktu kan pistonnya jadi macet gitu, akhirnya remnya nanti seret. Nah itu penyebabnya. Kita ganti kampas sekalian pembersihan supaya
nggak macet ya. Ini pistonnya kita putar. Ini gigitnya di ujungnya aja ya, gigitnya ini di ujungnya aja seperti ini, jangan sampai ke dalam. Kalau ke dalam kan bahaya. Di ujungnya aja kita putar seperti ini, kita bersihkan lagi. Ini kita tang dulu bagian ujung, jangan bagian dalam, kita putar. Nah gini. Kalau dirasa udah muter, kita tekan ya. Kalau kita nekannya pakai alat ini loh, jadi lebih mudah. Jadi kalau kita ada alat yang bikin mudah kita bekerja, itu kita harus pakai lur. Jadi tenaga kita hemat. Cara ganti kampasnya gitu ya lur. Seperti ini. Ini pistonnya kita tekan pakai alat ya. Ini kalau neken sini pistonnya susah masuk ya, pistonnya sini susah masuk, bagian ini dilepas. Karena apa? Piston itu kan nanti ke dalam, alhasil olinya kan naik ke sini lah. Di sini ada udara, itu harus dikeluarkan. Kalau nggak dikeluarkan nanti pistonnya ini ditekan balik lagi, pistonnya ini ditekan balik lagi, tekan balik lagi, seperti itu terus. Nah, jadi kalau dirasa pistonnya kok ditekan keluar lagi, itu harus bongkar atas ya. Ini dimasukkan terus sampai mentok. Ini udah mentok ya, seperti ini. Ini udah, ini di silnya ya, ini masih bersih, nggak karatan. Biasanya ada yang karatan, kalau karatan dia seret. Ini lancar ya, lancar. Oke, tapi tetap kita bersihkan bagian sini, bagian sininya kita bersihkan seperti ini, melingkar. Setelah itu ini silnya ya, kita pasang lagi. Ini dalamnya sini nggak terlalu kotor, jadi ini nggak perlu saya bersihkan. Kalau kotor macet, apalagi motor laut itu sering kotor. Silnya pasang dulu. Udah kepasang. Ini ya, sini kita kasih vaselin supaya apa, dia nggak macet, dan besok kalau ganti kampas itu mudah karena pelepasannya lancar, sama kan nggak bikin kampas rem macet sama seret roda depannya ya. Kita kasih vaselin secukupnya aja, jangan terlalu banyak bagian sini ya. Terus kita pasang kembali. Jadi yang perlu diperhatikan sininya, ini harus bebas, nggak boleh seret ya. Nah seperti ini udah. Oke lur, ini untuk kampas rem depannya, penampakan kampas rem depan. Ini pakai yang biasa ya, yang enggak yang asli, karena orangnya minta yang biasa. Ini posisi cakramnya kan aus dalam ya. Kalau kampasnya langsung dipasang, biasanya napaknya cuma bagian sisi ujung sini, sama
ujung bawah sini. Karena apa, tengahnya itu dia renggang, jadi enggak mepet lur. Nih renggang ya, tengahnya enggak nempel. Nah, tengahnya renggang, dia enggak nempel. Nah ini nanti penyebabnya remnya itu enggak pakem ya. Jadi yang kita perlu lakukan tuh kita kikis bagian ujung sini, ujung sininya sama sini kita kikis supaya bagian tengahnya sini tuh yang nempel ke bagian sini, jadi tengahnya enggak gandul deh. Kalau tengahnya enggak gandul nanti remnya bisa pakem ya. Ini permintaan dari customer, minta kampas remnya yang biasa walaupun ininya udah jeglung ya. Oke, kita akan melakukan penggerindaan bagian sini. Ini kita udah lakukan penggerindaan bagian kampas ya. Nah seperti ini penampakannya. Jadi sisi samping sini kita gerinda, sama sisi sini kita gerinda ya. Kita kurangin supaya kampas remnya nanti bisa masuk bagian tengahnya. Bagian tengahnya bisa masuk, nggak ngambang ya, istilahnya nggak ngambang. Jadi nanti remnya itu pakem gigitnya seperti ini ya. Ini kan masuk, nggak kayak tadi ya. Ini masuk nih kampas remnya. Nah ini masuk ya tengah ya. Tadi kan bagian tengahnya sini yang dalam itu ngambang ya. Kalau cakramnya nggak aus sih nggak perlu dilakukan penggerindaan seperti ini ya. Penggerindaan seperti ini bagian sisi nggak perlu dilakukan kalau ininya itu nggak mengalami keausan. Ini cuman untuk yang ininya mengalami keausan, saya sarankan untuk melakukan penggerindaan ini supaya remnya bisa pakem kembali ya. Takutnya kalau ini nggak digerinda bagian sininya, udah penggantian kampas rem tapi remnya nggak pakem. Karena apa, bagian sisi sini sama sini nggak digerinda ya. Alhasil saat napa itu bagian tengahnya sini itu ngambang, bagian tengahnya sini dikitnya cuman bagian ujung sini, karena dia nggak bisa masuk tengahnya ngambang karena sininya jeglung ya, jeglung. Kalau diperhatikan jeglung itu mungkin kalian tinggal diraba ini pasti jeglung. Bagian sisi sini sama tengah sama ujung sini beda ya, jeglungnya seperti itu supaya remnya pakem. Walaupun pakai kampas rem biasa, sininya aus ya. Oke, kita akan lakukan pemasangan. Mungkin tipsnya tadi pembersihan di bagian piston sini ya. Piston ini dibersihkan sebelum dimasukkan lagi supaya nggak macet saat piston kerja keluar masuk. Sama sini ini buat kayak apa, speleng untuk si kampas saat piston udah neken dia kembali lagi. Ini kalau seret nanti pistonnya neken tertahan ini gitu, pistonnya neken macet, ininya juga macet.
hasil remnya seret. Kadang kalau pistonnya normal ininya yang macet, itu majunya normal mundurnya seret, seperti itu biasanya. Nah ini kita penggantian kampas rem depan, kita sekalian bersihkan piston sama sini kita kasih vaselin ya, seperti itu. Oke, kita lanjut pemasangan. Kita tes ya bagian roda depan lancar ya, seret ya, kita rem lancar ya. Oke, ini pakem, untuk pengeremannya pakem, ini udah tak buktikan beberapa kali, bahkan beberapa puluh penggantian kampas rem yang cakramnya mengalami keausan, itu tak lakukan seperti itu, penggerindaan bagian kampas. Alhamdulillah pengeremannya normal untuk rem cakram ya khususnya. Oke, lancar. Oke, seperti ini, alhamdulillah lancar. Mungkin sekian dulu ya video dari saya, cara penggantian kampas rem depan. Mungkin seperti itu penggantiannya, dan mungkin perawatan setiap penggantian kampas rem depan, supaya rem depannya nggak macet. Satu, nggak macet. Dua, pelepasan besok waktu penggantian lancar, nggak ada kendala. Pengeremannya juga pakem. Oke, sekian dulu video saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif.